Ustaz Om. Kamu mau ini ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'amihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni qad istawda'tuka ma 'allamtani faghfir li 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa tetap istiqomah melakukan kegiatan kita yang berupa sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian subuh. Hal ini kalau bukan karena berkat fadlnya Allah, anugerah Allah, hidayahnya Allah, ma'unahnya Allah, tentu kita tidak akan ditakdirkan oleh Allah untuk hadir di majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Amin. Dan yang kedua, salatan yattasilu biha ruhul musalli. Semoga tetap kita haturkan keharibaan baginda besar Nabi subuh ini mulai aktif kembali di hari Jumat dan hari Ahad. Kami secara pribadi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Semoga kita tetap diberikan oleh Allah nikmat takwa, nikmat iman, tetap istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kenapa? Karena banyak orang yang setelah lewat dari bulan Ramadan, ya, sepertinya baru kemarin, tidak terasa Ramadan ini kita sudah lewati. Kita sudah di pertengahan bahkan Syawal. Kadang orang yang sudah lewat dari bulan Ramadan ini ada berbagai macam. Jadi kalau kita garis besar, orang yang setelah lewat Ramadan itu ada dua. Yang pertama, orang yang tetap istiqomah beribadah seperti di bulan Ramadan. Yang kedua, ada orang yang malah lebih parah. Ya. Artinya ibadahnya itu cuma ketika di bulan Ramadan. Kalau golongan yang pertama ini orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah, artinya ibadahnya di bulan Ramadan itu dilanjutkan, diteruskan di bulan-bulan selanjutnya. Ini golongan yang mendapat rahmat dari Allah. Kalau golongan yang kedua, jadi orang-orang yang hanya ibadahnya itu di bulan Ramadan saja, baca Qur'annya hanya di bulan Ramadan. Setelah itu tidak pernah baca Quran lagi. Bahkan ada golongan orang-orang yang
pengen cepat-cepat selesai bulan Ramadan ini. Ya. Kenapa? Karena tidak kuat puasa. Jadi pengen cepat selesai. Ya, ini ketika selesai bulan Ramadan ya sudah, ibadahnya hilang lagi. Imannya kendor lagi. Amal ibadahnya turun. Bahkan sholat jarang-jarang lagi. Kemarin yang ibadah di bulan Ramadan itu istiqomah, sholat 5 waktu, sholat tarawih. Sekarang ketika bukan di bulan Ramadan, malah tidak sholat. Sholatnya ketinggalan duhur, asarnya begitu. Ini semoga kita dijauhkan dari golongan yang kedua ini. Alhamdulillah. Ya, kenapa? Karena kalau terkait amal ibadah itu, ini ada hikmah dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau punya kitab yang namanya kitab Al-Hikam. Al-Hikam ini diajarkan di pondok pesantren Sidogiri di tingkatan aliyah. Beliau itu pernah dawuh begini dalam kitabnya, min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Kalau kita terjemahkan, di antara ciri-ciri orang yang mengandalkan amal ibadah ini adalah nuqsanur raja. Jadi berharapnya dia kepada Allah itu semakin berkurang ketika dia melakukan perbuatan dosa. Maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah ketika kita sekarang oleh Allah ditakdir ya, menjadi orang yang istiqomah beramal soleh, seperti halnya ketika kita di bulan Ramadan ini, kita jangan sampai punya rasa kita itu lebih baik daripada orang yang lain. Jangan sampai. Ciri-cirinya adalah orang yang bergantung pada amal ibadahnya, amal solehnya adalah dia itu nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Jadi berharapnya kepada Allah itu semakin berkurang kalau dia melakukan perbuatan dosa. Maksudnya apa berkurangnya berharap kepada Allah? Begini. Jadi ada hadis ya, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yudkhila ahadakum al jannah amaluhu. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dawuh kepada para sahabat, la yudkhila ahadakum al jannah amaluhu. Jadi tidak mungkin salah satu dari kalian semua, kata Rasul kepada para sahabat, itu masuk surga karena amal perbuatan kalian. Ya, ini kata Rasul. Dijawab sama sahabat, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau wahai Rasul. Dijawab, wala ana, bahkan saya pun begitu. Ya, kata Rasul, saya pun begitu. Jadi saya tidak mungkin masuk surganya Allah hanya karena amal baik saya. Wala ana illa, diteruskan sama Rasul, illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Kecuali Allah itu memberikan belas kasihnya padaku. Jadi Rasulullah saja insan yang paling mulia, jadi Habibullah ya, kekasihnya Allah, ini tidak yakin masuk surga gara-gara amal perbuatan baiknya, tapi masuk surganya karena birahmatihi, dengan rahmatnya Allah. Nah, artinya apa di sini? Diajarkan oleh Rasul bahwasanya kita itu tidak boleh untuk mengandalkan amal ibadah kita. Kenapa? Karena nanti kalau kita amal ibadahnya turun, ini yang kita khawatirkan ini. Amal ibadah kita itu merosot, tidak seperti bulan Ramadan kemarin, dan kita kebanyakan berbuat maksiat setelah Ramadan ini, itu nanti berkurang. Roja kita, berharapnya kita kepada Allah itu akan berkurang. Tuh, tak ibadah tadi beri Ramadan. Kemarin Ramadan saya rajin baca Quran, sholat saya jemaah 5 waktu. Kok sekarang saya turun ibadahnya? Nah, ini yang dikhawatirkan. Ya, jadi berharapnya kita itu berkurang
apalagi nanti ditambahi dengan berbuat maksiat, berbuat dosa. Itu tanda-tanda orang yang mengandalkan amal ibadah. Jadi tidak bisa kalau kita mengandalkan amal ibadah kita. Tapi kalau ada orang yang bilang begini, lalu untuk apa kita beramal ibadah, beramal soleh? Bukannya Allah itu memberikan pahala kepada orang yang beramal soleh, kan begitu? Ini pertanyaannya. Ada pertanyaan begitu. Jadi kalau orang nanya gimana kalau kita itu kan amal soleh dapat pahala, pahala ini nanti yang kita bawa menuju surganya Allah. Nah, ini dijawab oleh Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Jadi yang ditanya ini bukan saya, yang ditanya ini adalah Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Allahumma gfir lahu. Beliau ini salah satu ulama besar. Nah, ulama besar di Syria, salah satu mujaddiduz zaman, salah satu mujaddid, ulama terkenal beliau. Itu pernah ditanya, ya Imam, kalau orang yang beramal soleh itu dapat pahala, ini kan bisa diajukan nanti ke hadapan Allah untuk nebus sebagai jaminan masuk surga. Gitu. Apa jawabannya Syekh Ramadan? Jawabannya Syekh Ramadan Al-Muti. Beliau jawab dengan nadhar yang ada di Jawharatul Tauhid, fa iyusibna fa bimahdil fadli wa iyu'adzib fa bimahdil adli. Jadi kalau Allah, yang artinya begini, kalau Allah itu memberikan pahala kepada kita, itu murni karena anugerah Allah. Pahala ini murni dari anugerahnya Allah. Kalau Allah nanti menyiksa kita di hari kiamat nanti dimasukkan neraka, itu murni karena keadilan Allah. Ya. Jadi tidak bisa kita mengandalkan amal baik. Dicontohkan lagi, kalau kita misalnya ini di dunia ya, yang masuk akal menurut saya secara logika ini. Kalau kita membeli tanah, ya, kita beli tanah kepada orang. Jadi kita beli tanah, misal 1 are, beli tanah. Kita beli tanah 1 are, sudah kita bayar dengan uang pastinya. Kira-kira boleh nggak kita suruh orang yang punya tanah itu untuk pindah? Boleh nggak? Boleh, kan sudah dibeli. Kan ya? Kan sudah dibeli. Artinya kita sudah memiliki tanah tersebut. Bukan nyewa, tanah, beli. Kalau beli, kita bayar tanahnya 1 are semisal berapa juta? Saya nggak tahu harga. Misal 50 juta lah ya. Anggaplah 50 juta. 1 are 50 juta kita bayar. Ya. Ini boleh tidak kita nyuruh orang yang punya tanah untuk pindah? Boleh kan? Karena sudah pindah, tanahnya jadi milik kita. Ya, ini dicontohkan seperti itu. Nah, maksudnya gimana? Kalau kita ini jadi pembeli, kita itu ibadah, ibadah di dunia ini, ibadah beramal soleh, punya pahala sebanyak 50 juta. Lalu kita pengen beli surganya Allah yang tadi, tanah itu 1 are. Ya. Kita beli, ya Allah, saya sudah beramal soleh, beramal baik, saya sudah punya tabungan pahala 50 juta. Saya pengen beli surganya engkau yang engkau janjikan sendiri, 1 are. Apa berhak kita menyuruh Allah pindah dari surga kita? Nah, itu dicontohkan seperti itu. Ini masuk akal sekali menurut saya. Jadi, kalau jual beli yang pertama tadi, jual beli tanah, itu hubungan ala qatil abdi ma'al abdi. Hubungan seorang hamba dengan hamba. Ini tidak bisa kalau kita tarik ke hubungan Allah dengan hambanya. Kita itu siapa? Kita itu hanya hambanya, hanya makhluk. Allah khaliq. Jadi tidak boleh kalau kita nuntut Allah, ya, mana surga yang kau janjikan ya Rabb, karena saya sudah beramal baik di dunia. Apakah pantas kira-kira gitu? Nah, jadi dijawab seperti itu oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Ketika dijawab seperti itu, diam. Yang nanya itu diam. Lalu dicontohkan lagi. Ya, ini luar biasa. Dicontohkan lagi. Lalu untuk apa?
Ya, untuk apa di dalam Al-Qur'an itu Allah berfirman seperti ini. Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Jadi Allah sendiri memerintahkan ya, memerintahkan kita untuk masuk surganya Allah. Ya. Di surat An-Nahl. Surat An-Nahl itu Allah bilang udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Jadi masuklah engkau semua ke surganya Allah dengan apa yang engkau perbuat, dengan apa yang engkau amalkan di muka bumi ini. Lalu untuk apa Allah nyuruh kita beramal soleh? Bukannya Allah itu tidak butuh ibadah kita. Jadi jawabannya adalah ini seperti orang tua yang mengajari anaknya. Ya begitu. Jadi dicontohkan ada orang tua itu ngajari anaknya. Ketika suatu hari lewat di depan pasar, itu melihat ada orang pengemis, ada orang fakir miskin. Ayahnya bilang, "Nak, engkau kalau bisa ngasih orang pengemis itu uang, saya akan kasih hadiah kamu." Gitu. Ini katanya orang tua. Nah, saya ulangi, nah engkau kalau bisa ngasih orang miskin tadi itu uang, saya kasih hadiah kamu. Sama anaknya, oke siap mbak, misal begitu. Besoknya lewat lagi, lewat lagi orang tua sama si anak tadi. Tapi sebelum itu, sebelum berangkat ke pasar, itu sama orang tuanya sengaja ditaruh uang di saku anak-anaknya. Jadi ketika lewat di depan pasar, anaknya itu megang, ini ada uang. Akhirnya dikasih uang tadi kepada si pengemis. Nah, ngasihkan tadi itu. Akhirnya karena ngasih ke pengemis, anaknya nagih. Mbak, saya sudah ngasih uang kepada pengemis tadi. Ya. Mana hadiahnya? Oh, bagus. Kamu sudah ngasih uang. Ini saya kasih hadiahnya. Nah, saya kasih hadiah uang lebih besar daripada yang dikasih. Misal yang dikasih 5.000, saya kasih uang 50.000. Anaknya dikasih uang 50.000. Ya, jadi ini gambaran dari Allah menjanjikan surga kepada hambanya. Nah, jadi dijelaskan secara detail seperti itu. Artinya apa? Seakan-akan Allah itu bilang begini. Ini loh, kalau kamu mau surga, ini loh caranya begini. Kamu sholat, kamu jangan maksiat. Kalau kamu bisa menjalani ini, tak kasih surga. Begitu. Oke, siap ya Allah. Kalau kita jadi hamba yang sadar, oke siap, saya akan sholat 5 waktu. Saya tidak akan maksiat. Sudah kita lakukan. Nanti kita apakah boleh nuntut pada Allah? Tidak bisa. Anaknya seandainya nuntut, Mbak, mana hadiahnya? Oh, tidak jadi. Terserah orang tuanya. Orang tuanya mau ngasih apa kan terserah, tidak bisa nuntut. Apakah bisa dilaporkan ke kepolisian? Tidak bisa. Dilaporkan ke siapa? Tidak bisa. Sama kayak kita kalau nuntut nanti ketika di hari kiamat, ya Allah mana janjinya? Engkau menjanjikan surga padaku ketika kita sudah melakukan amal ibadah. Tidak bisa kita nuntut. Orang anak tadi itu yang punya siapa? Orang tuanya. Ya, yang membimbing dia itu siapa? Orang tua. Yang ngasih uang dia itu siapa? Kan begitu. Sama kayak kita, hubungan kita dengan Allah, begitu. Jadi kalau kita sadar, ini semuanya yang kita lakukan tadi adalah itu bukan gerak-gerik kita sendiri. Jadi kita sholat subuh berjamaah seperti ini, dilanjut dengan kajian subuh, itu bukan murni dari kehendak kita pribadi, bukan. Tetapi ada fadlnya Allah, ada rahmatnya Allah di situ. Ya. Kenapa? Karena kita masih disayangi oleh Allah. Contohnya, kok bisa disayang seperti itu? Ada kisah lagi. Ada kisah seorang pembantu. Ada orang pembantu. Pembantu ini solihah, ya, perempuan dia.
Jadi kerja di rumah majikan. Ya. Ini sama di satu kitab ini. Kitabnya Said Ramdan Al-Buti. Saya senang baca di sini. Kenapa? Karena banyak cerita-cerita seperti ini. Yang ceritanya itu masuk akal menurut saya. Jadi pernah pembantu itu satu ketika di malam hari itu sholat tahajud, sholat malam, ya, sholat malam. Ketika sholat malam itu tidak sengaja majikannya itu bangun dan ngelihat pembantunya itu sedang sholat, ditungguin ini solihah ini pembantu saya sholat tahajud. Nah, ketika ditunggu sampai ketika berdoa, ya, ketika berdoa ini yang menurut majikannya itu luar biasa. Itu doanya begini, Allahumma inni as'aluka bihubbika li antu afiyani. Jadi kalau diterjemah itu, ya Allah, saya memohon kepadamu dengan sebab cintanya engkau kepadaku. Jadi pembantunya itu doa begitu, ya Allah, aku mohon kepadamu sebab engkau cinta kepadaku, aku mohon untuk engkau ampuni dosa-dosaku. Setelah sholat, setelah berdoa selesai, majikannya nanya, ya, pembantuku sini dipanggil, ya Tuhan, gitu. Nanya, tadi kamu sholat tahajud? Nggih, sholat. Tadi doanya kamu, saya dengar kok aneh. Katanya majikannya itu begitu. Doanya kok aneh. Aneh bagaimana Tuhan? Biasanya orang doa itu Allahumma inni as'aluka bihubbi laka. Artinya begini, ya Allah, aku mohon kepadamu karena aku cinta kepadamu. Kan begitu. Karena kita kan memohon kepada Allah, berarti kan kita cinta kepada Allah. Begitu. Ini kok kebalik. Kamu doanya Allah cinta sama engkau. Ya. Itu gimana? Logikanya gimana itu kata majikan? Dijelaskan sama pembantunya. Loh, okay, yang sebetulnya yang benar itu begitu, kata pembantunya. Kenapa? Karena kalau Allah itu tidak cinta sama saya, ya, itu tidak mungkin Allah membangunkan saya untuk sholat tahajud. Setelah mendengar jawaban dari pembantunya, majikannya sadar, oh iya benar. Jadi yang membangunkan dia itu sebetulnya Allah. Kalau Allah tidak cinta, itu tidak mungkin dibangunkan. Bahkan terbawa sombong, kan begitu. Jadi kalau kita masih diberikan kesempatan sholat subuh berjamaah, ini tanda bahwa kita itu insya Allah dicintai oleh Allah. Jadi jangan sampai kita merusak kepercayaan Allah ini, merusak kecintaan Allah kepada kita dengan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu. Jadi jangan sampai kita berharap kepada Allah dengan amal ibadah kita. Bukan, keliru. Sebetulnya berharapnya gimana? Berharapnya adalah berharap anugerah, fadlnya Allah, rahmatnya Allah agar diturunkan kepada kita. Sebetulnya yang benar adalah begitu. Tidak boleh kita mengandalkan, oh saya sudah sholat istiqomah, oh saya sudah alim, oh saya sudah selalu istiqomah beribadah. Itu tidak benar. Jadi menurut Syekh Ramdan Al-Buti, setelah cerita 3 tadi itu ternyata benar, masuk akal. Jadi kalau kita itu tidak boleh untuk mengandalkan amal ibadah kita. Enggak, sampai sini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau ada, mungkin ini. Kita bahas fikih dulu ya. Kemarin sore sholat asar itu. Ini sholat asar. Kalau yang sholat asar kemarin jamaah mungkin sadar ini. Kemarin saya itu lupa. Saya itu ngimamin lupa tidak baca tasahud awal. Jadi tasahud awal, mumpung ingat ini. Tasahud awal saya berdiri di rakaat ketiga. Jadi sama makmum ketika itu subhanallah gitu kan ya. Itu keras sekali. Nadanya keras sekali, seakan-akan memang niat mengingatkan saya gitu loh. Subhanallah gitu. Artinya memang saya sadar, iya saya salah. Jadi tetap saya berdiri di rakaat ketiga. Yang lain tetap duduk dan akhirnya tetap ikut berdiri juga.
Artinya yang benar siapa? Saya salah memang. Ketika itu tidak tasyahud awal, lupa. Tapi di sini yang masalah adalah ketika makmum mengingatkan imam, ya benar caranya, subhanallah. Subhanallah. Kalau perempuan itu pakai tasbih, pakai tangan, tepukan tangan. Kalau makmum itu membaca subhanallah. Tapi yang jadi masalah adalah niatnya. Ini niat. Jadi tidak boleh niat itu mengingatkan imam. Tidak boleh. Jadi niatnya imamnya keliru berdiri. Subhanallah bilang begitu. Nadanya keras. Saya sadar. Nah ini mumpung saya ingat itu sebetulnya bisa membatalkan sholat. Bisa membatalkan sholat. Kenapa? Karena di situ tidak ada niat zikir. Ya. Artinya niat mengingatkan. Kalau niat mengingatkan ini termasuk berbicara yang membatalkan sholat. Ya. Membatalkan sholat. Kok bisa? Oke, karena pembicaraan satu huruf. Ya. Satu huruf tapi memahamkan. Contoh, ki atau ro. Ro itu artinya melihat dalam bahasa Arab. Ya. Kalau ki, ya, itu artinya diam. Atau uskut. Uskut itu terlalu banyak. Kalau ki, artinya satu huruf memahamkan itu batal. Kalau dua huruf, kalau dua huruf sudah, tidak usah memahamkan atau tidak, langsung batal. Apalagi subhanallah, berapa huruf itu? Nah, artinya apa? Kalau kita terjadi seperti ini lagi, itu tidak boleh niat untuk mengingatkan, tetapi niat untuk zikir. Dan juga ada beberapa sebab-sebab melakukan sujud sahwi. Dan ketika mau salam itu kan saya sujud sahwi. Ya, seperti biasa 2 kali. Ada beberapa sebab-sebab yang disunnahkan untuk sujud sahwi. Salah satunya adalah meninggalkan sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu salah satunya tadi tasyahud awal. Saya sadar tidak tasyahud awal, langsung berdiri. Ya, langsung berdiri. Itu maka di akhir sholat sebelum salam itu disunnahkan sujud sahwi. Karena termasuk dari sunnah ab'ad. Ya. Yang jadi masalah lagi, kalau seandainya imamnya, ini kan berdiri sudah, subhanallah, duduk lagi. Ini bisa batal. Kalau imamnya sampai duduk lagi. Kalau imamnya tidak tahu ini duduk lagi, bentar, subhanallah, tujuh boleh. Ini kalau nggak tahu ini batal. Kenapa? Karena berdiri ini rukun. Ya, berdiri bagi yang mampu dalam sholat itu rukun. Pindah dari rukun ke sunnah, ya sengaja itu batal. Jadi urusan sholat seperti ini itu sebetulnya banyak yang belum kita pahami. Jadi apa itu rukun, apa itu sunnah ab'ad, apa itu sunnah hayat. Jadi kalau sunnah ab'ad itu sunnah untuk sujud sahwi kayak tadi. Kalau sunnah hayat seperti membaca iftitah, kabir, walhamdulillah itu sunnah hayat. Membaca subhana rabbiyal azim itu sunnah hayat. Kalau sunnah hayat lupa, tidak disunnahkan sujud sahwi. Nah, dan juga lagi misal kalau kita tidak sengaja lupa, ini sudah dapat 3 apa 4 begitu ya, ragu. Salat duhur misal ragu ini sudah 3 apa 4 ya, akhirnya nambah lagi berdiri, ternyata sudah 4, jadi sholatnya 5 gitu ya. Apakah duduk lagi tasyahud akhir? Enggak, teruskan saja, enggak boleh kembali lagi terus, artinya rakaat kelima ini kan ya, rakaat kelima, tapi nanti sebelum salam itu sujud sahwi begitu. Jadi khawatirnya saya tidak sempat jelaskan kemarin, itu makmumnya niat mengingatkan saya subhanallah, bentak soalnya saya gitu, subhanallah. Itu khawatirnya niat mengingatkan batal semua sholatnya itu. Batal. Makanya perkara seperti ini itu kalau tidak ditanyakan itu batal. Akibatnya bisa batal. Ini belum ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, monggo kita tutup dulu kajian pada Jumat pagi hari ini.
dengan pembacaan doa pada ta'alum dengan harapan semoga apa yang kita kaji pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bisa bermanfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah ini yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.